Kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Baik, shalom. Saya percaya hari ini Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus baik bagi saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik bagi saya. Amin. Saya percaya bahwa ketika kita berkata Tuhan Yesus baik bagi saya, ini menjadi satu perkataan iman yang kita perkatakan. Dan biarlah terjadi seperti apa yang kita imani, terjadi seperti apa yang kita katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali berkaitan dengan dampak memahami ajaran yang benar. Kalau kemarin kita belajar tentang satu doktrin, yaitu Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Dan hari ini kita akan belajar hal yang lain lagi berkaitan dengan ajaran yang benar yang kita perlu pahami. Dan kalau kita memahami ajaran benar ini, saya percaya iman kita akan tambah kuat, saudara. Dan bukan hanya kita yang kuat, tetapi iman kita yang kuat akan menguatkan orang-orang di sekitar. Amin. Tapi kalau iman kita lemah, satu yang sama lagi, bahwa kita pasti tidak akan berpengaruh apa-apa kepada orang-orang di sekitar kita. Suami harus memiliki iman yang kuat supaya istri, anak-anak akan dikuatkan, akan terbangun, saudara. Demikian istri. Dan kalau engkau anak-anak di tempat ini, engkau berkata, aku baru seorang diri yang menyerahkan sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau engkau juga punya pemahaman yang benar akan ajaran yang benar. Engkau memiliki iman yang kuat. Tidak ada yang mustahil. Lewat engkau, keluargamu akan terbangun imannya. Amin. Saat ini kita akan belajar dampak memahami. Dan bukan hanya memahami, tapi percaya Allah Tritunggal. Saya tanya bagi kita semua, apakah mudah menjelaskan tentang Tritunggal, saudara? Ada di tempat ini yang merasa mudah, saudara? Yang ketika kita ada mengimani Allah Tritunggal ini, orang cibir kita, orang hina kita, saudara. Karena apa? Mereka berkata bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah berhala, saudara. Kenapa menyembah berhala? Karena katanya kita punya 3 Allah. Saya tanya bagi kita semua di tempat ini, jangan sampai salah saya, saudara. Apakah mereka benar atau mereka salah, saudara? Apakah kita di tempat ini menyembah 3 Allah? Sekali lagi, apakah kita menyembah 3 Allah? Sama sekali tidak. Kita menyembah satu Allah, Allah yang esa. Amin. Kita menyembah satu Allah saja. Kita percaya satu Allah saja, Allah yang esa. Jadi kalau ada orang menyerang kita bahwa kita punya 3 Allah, no, kita tidak punya 3 Allah. Kita punya satu Allah saja. Dan Alkitab mendukung itu. Perjanjian lama, perjanjian baru berisi bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang esa, saudara. Dan ini yang orang berkata bahwa orang Yahudi yang paham tentang monoteisme ini mempercayai itu. Tetapi kita juga punya data, walaupun mereka berkata bahwa sampai hari ini orang Yahudi masih pegang Allah itu Allah yang esa. Tapi mereka tidak belajar firman Tuhan. Sejarah mencatat bahwa banyak orang Yahudi yang akhirnya mendapatkan pewahyuan bahwa Allah yang esa itu bukan tunggal adanya, tetapi memiliki pernyataan yang terdiri atas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita melihat orang-orang di perjanjian baru, siapa datanya, saudara? Murid-murid. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang paham monoteisme, saudara. Mungkin kalau bicara tentang Allah satu itu, Allah esa itu, tidak ada yang bisa lawan mereka, saudara. Mereka percaya betul-betul. Tetapi ketika mereka melihat
ada pribadi yang lain, yaitu Yesus dan akhirnya juga Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang bukan berubah, saudara, tetapi mendapatkan pewahyuan bahwa Allah yang esa itu memiliki penampakan atau memiliki pernyataan dalam diri Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu tidak bisa diperdebatkan lagi, saudara. Kecuali orang tidak percaya perjanjian baru, memang akan tetap percaya Allah esa saja. Tapi kalau kita percaya perjanjian baru, perjanjian lama, kita pasti akan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Tetapi mereka tidak akan pernah terpisahkan. Mereka satu hakikat, satu esensi kalau bahasa Alkitab, saudara. Tetapi yang kita mengerti bahwa satu artinya tidak akan pernah terpisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak akan pernah terpisahkan, saudara. Dan ini yang membuat kadang-kadang kalau kalau orang bertanya kepada kita, susah kita menjelaskan. Padahal ini adalah hal yang simple saja, saudara. Sehingga kita tidak akan ribet-ribet, saudara. Tapi kita akan belajar bahwa ternyata ajaran tentang Allah Tritunggal atau Trinitas adalah ajaran yang paling banyak diserang dalam kekristenan. Betul tidak? Kenapa diserang? Karena di sini letak kekuatan iman kita, saudara. Iblis pakai berbagai macam cara supaya orang ragu akan Tritunggal, saudara. Orang ragu akan Trinitas. Karena apa? Ternyata dari ajaran tentang Trinitas dan Tritunggal inilah terletak kekuatan kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Jadi iblis harus serang di ajaran ini, saudara. Iblis harus jor-joran menyerang pengajaran ini. Saya banyak membaca YouTube, saudara, dan mendengar YouTube yang menyerang tentang Tritunggal ini, saudara. Dan saya berharap ketika kita dengarkan firman Tuhan hari ini, iman kita kepada Tritunggal akan makin kuat. Amin. Iman kita terhadap Tritunggal akan makin kokoh, saudara. Karena apa? Di sini letak kekuatan kita. Kalau lemah dalam hal Tritunggal, percaya deh, engkau akan lemah dalam segala hal, saudara. Tapi engkau kuat di dalam pemahaman dan kepercayaanmu terhadap Allah Tritunggal, engkau akan kuat bukan hanya hari ini, bahkan dalam ujian tersulit apapun, engkau tetap kuat. Dan engkau tetap kuat sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jadi mengerti tentang Allah Tritunggal itu bukan nanti ada di abad yang orang bilang abad ketiga. Atau Tritunggal itu nanti muncul seorang teolog bernama Tertullian, baru dia cetuskan Tritunggal. Tidak. Tritunggal itu yang walaupun tidak disebutkan dalam Alkitab istilah Tritunggal itu, tetapi secara literal dan secara eksplisit kita bisa lihat bahwa pembicaraan tentang Allah itu yang adalah satu, tetapi menampakkan diri atau menyatakan diri kepada lewat 3 pribadi ini ada di mana-mana dalam Alkitab. Amin. Sehingga memahami ini penting sekali, saudara. Karena kalau kita tidak memahami tentang Allah Tritunggal ini atau Trinitas ini, kita tidak kuat, saudara. Kita akan memiliki keyakinan keselamatan yang lemah sekali, saudara. Sehingga kesimpulannya kalau saya bisa katakan hari ini, kenapa kita perlu belajar memahami sekaligus percaya Allah Tritunggal? Karena hanya lewat memahami dan percaya Allah Tritunggal, kita bisa mengenal Tuhan. Bilang sama-sama, mengenal Tuhan. Orang hanya berkata Allah Maha Besar. Mana Allah Maha Besar? Tapi lewat Allah Tritunggal dikatakan Allah Maha Besar, Allah penuh kasih, yang dia nyatakan lewat apa? Anaknya Yesus. Jadi kita mengenal Allah lewat apa, saudara? Bukan hanya kita mengerti Allah itu besar, bukannya kita mengerti Allah penuh kasih, tapi lewat kehadiran Yesus kita bisa memahami, oh Allah yang maha besar itu yang seperti itu. Oh Allah yang penuh kasih itu seperti itu. Oh Allah yang penuh keadilan itu loh yang kita lihat dalam diri Yesus itu. Amin. Jadi mengerti Allah Tritunggal akan membuat kita makin paham, makin mengenal siapakah Allah itu, saudara. Tanpa Yesus tidak mungkin orang mengenal Allah, saudara. Jadi kalau orang buang Yesus dengar baik, engkau selamanya tidak akan mengenal Allah yang benar.
Karena Yesus sudah berkata, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa, saudara. Engkau lihat aku, engkau sudah lihat. Engkau sudah bisa memahami Bapa itu seperti apa. Engkau bisa kenal Bapa itu seperti apa. Apalagi Yesus jadi manusia dan dia tunjukkan kepada manusia bagaimana kita berdoa kepada Bapa itu. Yesus jadi manusia, Yesus rasakan sendiri bagaimana pergumulanmu. Sehingga orang yang mempercayai Allah Tritunggal, yang bukan hanya percaya ada Bapa saja, tapi ada Yesus, orang ini pasti akan lebih kuat. Karena apa? Yesus ada bersama-sama dengan kita, saudara. Yesus mengerti persoalan saya. Yesus memahami pergumulan saya, saudara. Tanpa Yesus kita akan rasa Tuhan itu asing, saudara. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Dan bukan kita hanya bisa mengenal Allah, tetapi kita juga bisa mengalami Allah. Bayangkan Allah yang jauh itu, yang kita kenal sampai orang harus teriak untuk memanggil namanya karena terlalu jauh, saudara. Tapi lewat Yesus Allah itu menjadi dekat. Tapi menjadi dekat saja belum cukup, saudara. Kita harus mengalami Allah itu. Dan ternyata pribadi yang ketiga namanya Roh Kudus yang membuat kita bisa mengalami Allah, saudara. Tanpa Roh Kudus engkau tidak mungkin mengalami Allah. Saya melihat ajaran-ajaran setan-setan, saudara. Mereka bisa tunjukkan loh, mereka bisa mengalami Allah, saudara. Ada satu ajaran yang saya lihat di Kalimantan sana, saudara. Mereka betul-betul bisa merasakan, saya bisa buktikan hari ini bahwa Allah itu atau dewa kita hidup, saudara. Dan mereka merasakan betul. Sehingga kalau kita hanya memahami, mengenal Allah tanpa mengalami Allah, sekali lagi kita hanya beriman kepada Allah yang kosong, saudara. Tapi puji Tuhan kita punya Allah yang hidup, yang bisa dialami. Tapi hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita bisa mengalami Allah itu. Amin. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Karena ternyata goal kita percaya Allah itu harus sampai kepada kita mengalami Allah dan mengalami melakukan kehendak Allah, saudara. Siapa yang bisa menghidupi hukum-hukumnya Allah di sini, saudara? Nggak ada yang bisa, saudara. Bahkan saya bisa berkata hari ini, saya pun tidak bisa. Tapi puji Tuhan, hari ini pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus memampukan kita semua, menguatkan kita semua, menolong kita semua untuk melakukan firman. Amin. Apa jaminan engkau berkata engkau bisa masuk surga, saudara? Kalau engkau tidak melakukan firman, engkau tidak mungkin masuk di surga, saudara. Memang iman kita bukan berdasarkan kepada perbuatan, tetapi waktu kita diselamatkan, dipulihkan, dilahirbarukan oleh Tuhan, kita harus mulai melakukan kebenaran. Tetapi melakukan kebenaran itu susah. Tetapi orang yang kepadanya Roh Kudus berdiam, kita bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Memampukan kita menjadi suami yang baik, memampukan kita menjadi istri yang cakap, penolong suami, menjadikan kita anak-anak yang taat tunduk orang tua. Dalam nama Yesus terjadi. Amin. Jadi memahami dan percaya Allah Tritunggal itu, segala-galanya bagi kita. Kalau engkau tidak percaya, saudara, engkau mulai ragu karena orang meragukan tentang Allah Tritunggal itu, engkau rugi, saudara. Karena ternyata dengan mengenal dan percaya Allah Tritunggal, kita bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya, bisa mengalami Tuhan, dan terakhir bisa melakukan kehendaknya, saudara. Amin. Sehingga kita mungkin harus juga mempelajari sedikit untuk kita memahami, saudara, analogi yang kita bisa pakai untuk kita bisa mengerti tentang Allah Tritunggal itu. Walaupun ini terbatas sekali, saudara, tapi minimal engkau punya gambaran kalau orang tanya, saudara. Misalkan Allah itu diibaratkan atau digambarkan sebagai air. Air ini bisa berbentuk padat, es, cair, dan gas. Tetapi semua ini terdiri atas apa? Satu, yaitu air. Orang mungkin bisa bantah, oh ya, ini masih bisa saja. Analogi ini bisa dibantah, saudara. Tapi minimal engkau punya satu gambaran untuk sedikit mengerti saja, saudara. Atau yang lain lagi, saya ini adalah gambaran kehidupan yang utuh. Saya memiliki tubuh,
Itu yang digambarkan sebagai Bapa. Dan saya memiliki yang namanya ide atau pikiran, atau yang disebutkan firman, atau dan satu lagi, saya memiliki yang namanya roh yang membuat saya hidup, saudara. Saya bertanya, apakah roh ini bisa terpisah dari hidup saya, saudara? Ataukah pikiran saya bisa terpisah dari saya? Pikiran jalan sendiri, saudara? Tidak ya. Ini memberikan gambaran bahwa tubuh saya yang utuh ini, itu gambaran satu, yaitu Allah. Tetapi saya punya tubuh, saya punya pikiran, dan saya punya roh yang menghidupkan. Saya berkata bahwa memang agak terbatas, tetapi kita bisa pakai lagi. Hal yang paling bisa meyakinkan adalah kesaksian pribadi. Bilang sama-sama, kesaksian pribadi. Pernahkah engkau mengalami Tuhan menjamah hidupmu? Amin. Itu Roh Kudus yang bekerja itu. Pernah engkau membaca firman, awalnya tidak mengerti, dan ketika engkau mengerti, itu Roh Kudus yang bekerja. Pernahkah engkau merasa sendiri dan engkau berkata, aduh, saya mengalami masalah yang berat ini, dan tiba-tiba Tuhan berkata, engkau tidak sendiri, ada aku bersama-sama dengan engkau. Itu pribadi Kristus. Amin. Jadi lewat pengalaman kita bisa sebetulnya mendefinisikan, atau kita bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu. Atau dalam bahasa yang lain saya bisa pakai, saya punya Bapa yang mengasihi saya. Berapa banyak yang percaya kamu punya Bapa yang mengasihi? Sekalipun nama Bapa memang sudah banyak terdistorsi dengan Bapa dunia, yang akhirnya banyak orang tidak percaya bahwa dia adalah Bapa. Tapi selama pada saat dia menjadi Bapa, dia tidak akan pernah berhenti menjadi Bapa bagi kita. Amin. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, jelas. Dan karena kasihnya, Yohanes 3 ayat 16, dia memberikan anaknya yang tunggal untuk jadi manusia, jadi seperti kita, dan mati untuk menggantikan dan menebus dosa kita. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia mati dan dia bangkit. Pada saat dia bangkit, dia mengirimkan Roh Kudusnya bagi setiap kita, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, untuk kita bisa menjalani hari-hari kita, menghadapi apapun. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ini adalah pengalaman, saudara. Walaupun orang berkata, kan pengalaman subjektif, tapi itu pengalaman paling tidak menguatkan saya dulu, saudara. Kalau saya sudah kuat, kita bisa menguatkan yang lain. Amin. Dan apalagi yang kita bisa pakai, saudara? Yang terpenting dan yang terutama, bukan analogi, bukan hanya kesaksian pribadi yang orang bilang relatif, tapi kita menggunakan Alkitab sebagai sumber. Amin. Pakai Alkitab untuk menjelaskan Tritunggal, saudara. Dalam Alkitab, kalau saudara lihat dalam Perintah Amanat Agung Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah baptislah mereka apa? Dalam nama apa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kurang apa lagi bukti ini, sudah? Dia tidak bilang satu nama, tapi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi jelas di sini bahwa Alkitab yang harus menjadi dasar utama kita belajar tentang Tritunggal ini. Matius 3 ayat 16 sampai 17 sama, saudara. Di mana Yesus dibaptis, Alkitab berkata Roh Kudus ada di situ, saudara. Diumpamakan sebagai burung ya, Raja Wali. Dan Allah Bapa yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini pernyataan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga saya percaya tidak lagi ada keraguan bagi kita semua. Tidak lagi akan ada yang berkata saya tidak paham tentang Allah Tritunggal. Tetapi semua kita paham dan percaya Allah kita adalah Allah Tritunggal. Katakan amin, saudara. Tetapi mari kita belajar bersama-sama, saudara.
Belajar lebih lagi tentang bagaimana Allah Tritunggal ini bekerja dalam aspek-aspek penting dalam hidup kita, saudara. Yang pertama kita bisa melihat Allah yang harus kita percayai, yaitu Allah Tritunggal sebagai pencipta. Bilang Allah Tritunggal sebagai pencipta. Kejadian 1, saudara bisa bantu saya lebih cepat lagi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ini berbicara tentang Allah Tritunggal sebagai pencipta kita. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah ini, inilah yang disebutkan dengan Bapa. Bilang Allah Bapa. Dan yang kedua, ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Roh Kudus, roh Allah. Ini pribadi ketiga. Dan yang berikut, yang ketiga, ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah pribadi yang kedua. Ketika Alkitab berkata Allah menciptakan lewat firman-Nya, artinya adalah firman itu adalah pribadi kedua yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Jadi Allah kita, Allah Tritunggal ini terlibat dalam penciptaan kita, saudara. Penciptaan alam semesta. Sehingga tidak benar kita berkata bahwa kita tidak memiliki atau Allah kita tidak jelas, saudara. Kita punya Allah Tritunggal yang terlibat di dalam penciptaan segalanya, termasuk mencipta kita. Ayat 26 sampai 28. Saudara bisa lihat, saudara. Ayat 26 sampai 28 berkata begini. Tunjukkan ayat 26. Di dalam ayat 26 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Garis bawahi ada kata kita di situ, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi, dan seterusnya, saudara. Dalam hal ini kita belajar bahwa Allah yang kita percayai, yaitu Allah Tritunggal, adalah sebagai pencipta, saudara. Sehingga kalau kita belajar dari penciptaan Adam dan Hawa, jelas sekali bahwa mereka diciptakan oleh Allah untuk memiliki persekutuan dengan Allah sendiri. Tujuan kita diciptakan jelas, diciptakan oleh Allah Tritunggal supaya kita memiliki hubungan sama seperti Adam dan Hawa, yang ketika mereka ada di Taman Eden, mereka adalah orang-orang yang bersekutu, yang dekat, yang akrab dengan Allah, saudara. Sehingga mempercayai Allah Tritunggal tidak bisa tidak, saudara. Engkau harus dorong hidupmu untuk mendekat kepada Allah. Allah atau hadirat Allah menjadi atmosfer hidup kita. Sama seperti orang berkata, ikan atmosfernya di mana, saudara? Air. Saudara taruh di darat nih, saudara, pasti habis dia. Burung atmosfernya atau daerahnya yang cocok bagi dia di mana, saudara? Udah, saudara kurung dia, saudara, di satu tempat, bungkus dia, pasti mati, saudara. Demikian juga manusia dicipta untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau engkau tidak bersekutu dengan Tuhan, pasti mati, saudara. Pasti engkau habis. Pasti engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu. Hanya dengan kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mengalami hidup yang sebenarnya, saudara. Itulah Allah kita, Allah yang mencipta kita. Sehingga kalau ada orang tidak senang untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, tidak senang bersekutu dengan Tuhan dalam firman, saya curiga engkau bukan manusia sejati, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Karena apa? Kenapa bukan manusia sejati? Dia cari mati sendiri nih. Apalagi mau jauh-jauh dari Tuhan, mau tinggalkan Tuhan. Ada orang, saudara, saking kecewa dengan Tuhan, Tuhan mulai hari ini saya tinggalin kamu. Ada yang begini? Ada, saudara. Dia pikir Tuhan rugi, saudara. Padahal dia yang rugi, saudara.
Tetapi pada saat yang sama ketika dia berkata, Tuhan saya tinggalin kamu, Tuhan bilang, coba kamu tinggalin saya. Saya mau lihat berapa lama kamu akan bertahan, saudara. Sehingga kita bersyukur kalau Tuhan cipta kita untuk bersekutu dengan dia. Artinya Tuhan mengasihi kita. Memang banyak hal yang dia kadang-kadang dia pakai untuk kita datang kepada dia kembali. Kita yang sudah jauh dari dia, kita yang sudah lari dari dia, menjauh dari hadirat Tuhan. Oh, Tuhan mengasihi kita, makanya kadang-kadang dia pakai mungkin masalah untuk supaya kita mendekat dengan Tuhan. Oh, Tuhan sudah pakai masalah untuk kita dekat dengan Tuhan. Kita masih berkata, Tuhan, kamu mau apa Tuhan? Saya sudah jauh dan kamu masih kasih masalah lagi, saudara. Padahal Tuhan mengasihi dia, saudara. Berapa banyak hari ini yang kita mau percaya kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan pakai masalah pun tidak apa-apa asal saya mendekat kepada Tuhan. Amin. Tapi sebaiknya sih tidak usah pakai masalah. Pilihlah hari ini mendekat kepada Tuhan. Karena Allah Tritunggal lah yang mencipta hidupmu, saudara. Dan dia cipta engkau harus bersekutu dengan dia. Dan sama seperti Adam dan Hawa juga. Bukannya dicipta untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi terus terhubung dengan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, saudara, karena dosa, mereka itu harus keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Mempercayai Allah Tritunggal sebagai pencipta kita, itu juga harus dibarengi dengan kehidupan yang harus tetap takut akan Tuhan dan harus tetap mentaati kehendaknya. Amin. Waktu engkau tidak mentaati firman Tuhan, dengar baik, engkau seperti menutup jalanmu sendiri. Waktu engkau tidak mentaati firman Tuhan, engkau seperti lagi merintis satu jalan baru yang akan membuat engkau menuju kepada kehancuran. Kadang-kadang kita berkata, kenapa? Mungkin saudara bertanya, kenapa saya harus taat kepada Tuhan? Karena hanya dengan engkau taat kepada Tuhan, engkau seperti menggiring hidupmu untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna itu, saudara. Jadi waktu engkau taat dalam hal yang kecil saja, saudara, engkau seperti lagi masuk semakin dekat, semakin dalam rencana Tuhan, saudara. Tapi semakin engkau tidak taat, saudara, semakin engkau menjauh dari rencana Tuhan. Dan harusnya ini yang kita harus pahami. Mempercayai Allah Tritunggal adalah harusnya membawa hidup kita kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan harusnya membawa kita juga harus lebih taat kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama, saudara. Tapi yang kedua, percaya Allah Tritunggal sebagai penyelamat. Kalau tadi kita percaya Allah Tritunggal itu sebagai pencipta, di sini kita belajar Allah Tritunggal sebagai penyelamat. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saudara perhatikan di sana, saudara. Saya tidak akan baca semua ayat ini, tetapi saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 ini berbicara jelas tentang bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus terlibat dalam keselamatan kita, terlibat dalam kerohanian kita. Amin. Terlibat semuanya, saudara. Mari kita lihat contoh-contohnya, saudara. Di ayat yang ketiga dan keempat, kita akan buktikan yang pertama, Allah Bapa itu terlibat di dalam keselamatan kita atau kerohanian kita. Di sini dikatakan ayat 3 dan 4, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Siapa yang memberikan berkat? Siapa yang sumber berkat kita? Allah Bapa. Makanya Allah Bapa disebut sang sumber. Allah Bapa bukannya disebut sang sumber, tapi Allah Bapa memiliki fungsi, yaitu di ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam ayat 5 juga bagian A disebutkan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Artinya bahwa Allah kita yang adalah Bapa yang pertama berfungsi dalam keselamatan kita, memilih kita. Bilang sama-sama, memilih saya. Sekali lagi, memilih saya.
pilih kita atau waktu Bapa pilih kita, bukan waktu Bapa pilih waktu kita sudah menjadi orang yang sudah rajin gereja, rajin pelayanan, bukan. Waktu Bapa pilih kita, Alkitab berkata apa? Sebelum dunia dijadikan. Sehingga kenapa kita sepertinya pede banget tentang keselamatan di dalam kekristenan? Karena masa Bapa yang pilih terus salah, saudara. Bapa lah yang memilih kalau hari ini engkau bisa beriman kepada Dia. Amin. Dan tidak mungkin Bapa itu lepas kita, saudara. Dia berkata Dia pilih kita dalam kekekalan, karena Dia sudah rencanakan hidup kita untuk kekekalan, saudara. Sehingga pada prinsipnya, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang harusnya bukan pede, tapi harusnya tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kekhawatiran. Karena apa? Bapa yang memilih kita menjamin hidup kita dari kekal sampai kekal. Kalau saudara tidak percaya Allah Bapa, saudara tidak menemukan berkat ini, saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita harus percaya Allah Tritunggal, sehingga kita percaya ada Bapa yang memilih kita, saudara. Dan memilih kita dalam kekekalan, dari kekal sampai kekal. Dan Dia berkata bahwa Dia sudah menentukan kita. Sehingga ada orang punya kepercayaan bahwa disinilah sebetulnya kalau Tuhan sudah pilih kita, aduh harusnya sulit untuk kita menjauh dari Tuhan. Sulit untuk akhirnya kita menolak keselamatan, saudara. Karena apa? Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bagi kita, amin. Dan yang kedua, fungsi daripada pribadi kedua dalam keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Apa fungsinya? Ayat yang ketujuh. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Bilang sama-sama penebusan. Sama-sama dengan saya. Bapa memilih, Anak menebus. Ketika Bapa memilih, Dia pilih kita, tetapi Dia sediakan namanya Anak, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita, saudara. Sehingga saya percaya seperti Alkitab berkata bahwa di mana ada dosa, di sana harus ada maut. Sehingga kita mengerti maut yang diterima Yesus adalah untuk menggenapi firman Tuhan yang berkata upah dosa adalah maut. Sehingga kita semua hari ini tidak usah mengalami maut lagi, karena Yesus sudah tebus kita, sudah tanggung semuanya. Jadi kita mengerti yang kedua, kalau orang berkata saya tidak mau percaya Allah Tritunggal, engkau tidak akan dapatkan penebusan, saudara. Makanya orang pakai sapi banyak, saudara, kalau hari raya korban. Supaya apa? Dia dapat penebusan. Padahal itu hanya gambaran daripada nanti akan ada penebusan yang sempurna. Karena yang itu tidak bisa menebus, hanya darah Yesus yang bisa menebus. Amin. Jadi mempercayai Allah Tritunggal, kita akan lebih yakin dengan keselamatan kita. Karena apa? Kita bisa mendapatkan yang namanya penebusan. Wow, orang-orang yang sudah lama percaya Allah, tetapi mereka tidak pernah mempercayai Yesus, saya percaya mereka akan menderita selama-lamanya, saudara. Karena apa? Mereka tidak mempercayai Yesus yang harusnya menjadi penebus dalam hidup mereka, saudara. Dan yang ketiga, saudara, pribadi yang ketiga yaitu pribadi Roh Kudus. Ayat 13 sampai 14 berkata, di dalam Dia, bilang sama-sama, di dalam Dia. Kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Lihat, sudah muncul pribadi yang ketiga, Roh Kudus memeteraikan. Roh dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang ketiga adalah Allah Tritunggal yang kita percayai dalam pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dia memeteraikan kita. Dari awal bilang, Bapa memilih, Anak menebus, Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus menjamin. Saya percaya bahwa orang yang mempercayai Allah Tritunggal lah yang akan mempercayai sepenuhnya bahwa keselamatannya ini pasti, saudara. Kenapa pasti? Karena apa? Kita tidak dibiarkan sendiri.
menjalani hari-hari kita, menghadapi ujian, menghadapi pencobaan. Sebelum kita ketemu dengan Tuhan, ada banyak ujian pencobaan yang kita alami. Tetapi ada Roh Kudus yang menjamin kita, tidak pernah tinggalkan kita, akan terus menguatkan kita, akan terus menghibur kita, akan terus berjalan bersama kita. Bukan di samping, tapi Dia tinggal di dalam hidup kita. Saudara bersyukur, percaya Allah Tritunggal, amin. Karena saudara bukan hanya punya Bapa yang melindungi, memelihara, tapi saudara punya Yesus yang hadir dalam hidup saudara. Tetapi saudara juga punya Roh Kudus yang bukan hanya hadir dalam hidup saudara, tapi tinggal, berdiam, berada selama-lamanya dalam hidup kita. Jadi kalau tidak percaya Allah Tritunggal dan meragukan Allah Tritunggal, kita rugi, saudara. Dan yang terakhir, saudara, bagian yang ketiga dalam waktu beberapa menit ini, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Saudara, kita menemukan di sana yang ketiga, bukan hanya harus percaya Allah Tritunggal sebagai pencipta, tapi juga percaya Allah Tritunggal sebagai penyelamat. Dan yang terakhir, yang ketiga, percaya Allah Tritunggal sebagai yang berkuasa sampai selama-lamanya. Orang berkata, apa untungnya kita percaya kepada Allah yang berkuasa saat ini sampai selama-lamanya? Kita punya jaminan, saudara. Kalau kita punya Tuhan yang berkuasa. Alkitab seperti Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Makanya Tuhan berkata, pergi sekarang, jalan sekarang. Karena apa? Sorga mendukungmu, penguasa sorga ada di pihakmu. Sehingga apa yang kita perlu takutkan hari ini? Apa yang kita perlu ragukan hari ini? Dalam Yesaya pasal yang ke-6, inilah panggilan seorang Yesaya. Tapi kita dapat memperoleh hikmat yang luar biasa di sana, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat ini, dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya apa? Kudus. Lagi? Kudus. Lagi? Kuduslah Tuhan. Saya percaya waktu Yesaya mendapatkan penglihatan ini, memang tidak disebutkan bahwa dia melihat 3 pribadi di situ. Tapi ini hanya untuk meneguhkan kita bahwa yang Yesaya lihat adalah 1 pribadi, tapi dengan 1 hakikat, maksudnya, tetapi dengan 3 pernyataan ini. Makanya dia berkata apa? Kudus untuk Bapa. Yang kedua apa? Kudus untuk Anak. Yang ketiga, kudus untuk Roh Kudus. Tidak ada kata cuma hanya kudus, kudus saja. Enggak. Makanya banyak orang salah bikin lagu, saudara. Kalau hanya ada kudus, kudus, makanya kudus, 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 3. Tapi kalau hanya 2, yang benar begini, saudara, 3, saudara. Sehingga kita mengerti sama seperti apa yang diperlihatkan oleh Yesaya di sini. Waktu dia lihat Allah Tritunggal duduk berkuasa di sana, apa yang terjadi, saudara? Dia terus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku najis bibir, aku tidak layak. Amin. Dengan demikian kalau kita percaya Allah Tritunggal, harusnya kita lebih rendah hati lagi. Orang yang berkata percaya Allah Tritunggal harusnya lebih, bukan hanya rendah hati, lebih menghormati Tuhan lagi. Sama seperti Yesaya melihat Yesus, melihat Bapa, melihat Roh Kudus. Dia berkata, aku enggak layak sama sekali. Rendah hati luar biasa, saudara. Menghormati Tuhan lebih lagi. Kagum akan Tuhan lebih lagi. Tapi tidak berhenti sampai di sana, saudara. Waktu dia melihat Allah Tritunggal yang berkuasa,
seperti ada satu suara berkata kepada dia, siapa yang akan aku utus? Yesaya berkata, ini aku siap melayani Tuhan. Ini aku siap abdikan hidup aku hanya untuk Tuhan. Ini aku siap gunakan semua talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan untuk saya pakai melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang percaya Allah Tritunggal sebagai penguasa pasti menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Tidak bisa saudara kita berkata bahwa sudah cukup orang-orang yang lain saja yang melayani, saya tidak usah saudara. Kalau engkau percaya Allah Tritunggal, engkau bukan hanya menghormati dia, tapi engkau akan berikan hidupmu, engkau akan berikan talentamu, engkau akan berikan semua apa yang kau bisa untuk bisa memberkati orang lain dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kesimpulannya saudara, saya percaya bahwa hanya dengan memahami dan percaya Allah Tritunggal, kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi saudara. Artinya kalau kita mengenal Tuhan lebih lagi, otomatis saudara kita paham tentang Tuhan lebih lagi. Dan apalagi yang menjadi keuntungan, kalau kita paham dan percaya Allah Tritunggal, kehidupan doa kita akan makin dalam saudara. Karena kita bukan berdoa hanya seorang diri, Roh Kudus ada berdoa bersama-sama kita. Memahami Allah Tritunggal membuat kita meningkatkan iman kita. Karena apa? Kita bukan berjalan sendiri, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mempercayai Allah Tritunggal juga meningkatkan kekristenan kita. Karena apa? Kita bukan hanya percaya kepada Bapa yang berkata engkau harus sempurna seperti Bapa, tapi engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang mau mengikuti Yesus, saudara. Dan juga mengerti Allah Tritunggal akan membuat kita makin sadar akan hadirat Tuhan. Karena lewat Yesus bukan hanya Bapa melindungi kita, tapi Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan lewat Roh Kudus Dia tinggal dalam kehidupan kita. Mengerti, memahami Allah Tritunggal juga akan membuat kita sanggup, mampu menghadapi tantangan apapun. Karena kita tidak pernah sendiri menghadapinya, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari baik-baik bersama saudara. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita untuk mempercayai Dia. Hari ini kita mempercayai Tuhan sebagai Allah Tritunggal. Hari ini kita menjadi orang-orang yang juga harus bukan hanya mempercayai, tapi pastikan kita boleh mengalami Allah Tritunggal itu. Dan kita bukan hanya mengalami Allah Tritunggal, tapi kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, katakan pujian ini saudara. Bapakku datang. Kita ada di tempat ini untuk menyembah Dia. Menyembahmu. Oh Tuhan. Kau percaya Allah Tritunggal. Kau mengerti bahwa panggilanmu adalah seorang penyembah. Harus menyembah Dia. Ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang. Mari datang kepada Bapa. Datang kepada Yesus. Kepada Roh Kudus. Oh Allah kita. Ku percaya. Serahkan hidupmu hanya kepada Dia. Karena hanya Dia yang bisa menjamin hidupmu. Ada bagiku. Imani sama-sama. Tak usah takut. Tak usah takut. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus menyertai kita. Tiba Kau di dalamku. Tak usah kucet. Ada Roh Kudus yang menghibur engkau, menguatkan engkau saat engkau lemah. Kau kuat. Mari angkat tanganmu bersama. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya.
Mari dari awal saudara nyatakan pujian ini. Oh, datanglah kepada Allah Tritunggal. Bapa, Bapakku datang. Kami semua mempercayai Engkau Tuhan. Sebab itu kami datang, kami bawa hidup kami. Kami persembahkan hidup kami untuk menyembah-Mu, untuk melayani-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Bersama dengan iman. Tak usah aku takut, aku tidak takut Tuhan. Oh, aku tidak bimbang. Kau bersamaku. Tak usah aku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Oh, sekali lagi nyatakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku bimbang. Haleluya, haleluya. Tak usah, aku tidak takut Tuhan. Oh, sebab Engkau ada bersamaku. Ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan, yang hanya kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami agungkan, yang kami kagum. Hanya Engkau saja Tuhan. Oh, di hidupku. Mari sembah Dia.